Renungan Kefas. Penghiburan Allah di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kata kemurahan menurut bahasa aslinya adalah belas kasihan, juga berarti rahmat, iba, simpati. Penghiburan menyiratkan pendorongan semangat. Di sini Allah disebut Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Karena surat ini adalah surat yang menghibur dan mendorong, yang ditulis oleh Rasul setelah dia dihibur dan didorong oleh pertobatan kaum beriman di Korintus. Dalam ayat 4, Paulus mengatakan bahwa kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima dari Allah. Kita harus terlebih dahulu mengalami penghiburan Allah, kemudian baru dapat menghibur orang lain dengan penghiburan dari Allah yang telah kita terima. Surat yang pertama kepada orang-orang Korintus merupakan argumentasi Rasul yang mengalahkan dan menaklukkan orang-orang Korintus yang kacau dan tertipu. Sekarang, surat yang kedua membawa mereka kembali kepada pengalaman akan Kristus, yang merupakan pokok argumentasinya dalam surat yang pertama. Karena itu, surat yang kedua lebih bersifat pengalaman, lebih subjektif, dan lebih dalam daripada yang pertama. Pokok-pokok dalam surat yang pertama adalah Kristus, Roh itu bersama dengan roh kita, gereja, dan karunia-karunia. Dalam surat yang kedua, Kristus, roh itu bersama dengan roh kita, dan gereja dikembangkan lebih lanjut. Tetapi karunia-karunia bahkan tidak disebutkan. Dalam kitab ini, karunia-karunia digantikan oleh ministry yang disusun, dihasilkan, dan dibentuk oleh pengalaman akan kekayaan Kristus. Melalui penderitaan, tekanan-tekanan yang mengauskan, dan pekerjaan salib yang mematikan. Surat ini menampakkan kepada kita suatu teladan, juga contoh tentang bagaimana pembunuhan salib bekerja, bagaimana Kristus tergarap ke dalam kita, dan bagaimana kita menjadi ekspresi Kristus. Semuanya ini menyusun para minister Kristus dan menghasilkan ministry bagi perjanjian Allah yang baru. Sobat Kefas, jika kamu belum pernah menderita dan belum pernah dihibur oleh Allah, kamu tidak akan dapat menghibur orang lain. Kata-kata penghiburanmu akan menjadi kosong. Kamu akan menjadi seperti seseorang yang menulis cek untuk sejumlah besar uang tanpa mempunyai dananya di bank untuk mendanai cek itu. Pertama-tama, kita sendiri harus menderita demi kepentingan Tuhan, dan kemudian dihibur dan didorong oleh Allah. Kemudian pengalaman ini akan menjadi model rohani untuk menghibur orang lain. Dengan cara ini, kita dihibur dan kemudian kita dapat menghibur orang lain. Terang hari ini, apakah yang menunjukkan bahwa kita perlu menerima penghiburan dari Allah? Bagaimana kita dapat menjadi orang yang menghibur orang lain? Poin doa. Berdoa agar Tuhan membawa kita semua menjadi orang-orang yang menerima penghiburan dari Tuhan dan menghibur orang lain. Amin.